Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kosan Learning by Qososul Anbiya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Ismail atau putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang pertama adalah nama Ismail. Ini adalah tokoh dalam Al-Quran, Alkitab, dan juga Tanakh. Kemudian di dalam Islam, Nabi Ismail ini dipandang sebagai seorang nabi dan juga rasul. Nabi Ismail ini juga dikaitkan dengan Mekah dan pembangunan Ka'bah. Ismail merupakan anak pertama dari Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ismail ini juga merupakan moyang dari Nabi Muhammad SAW. Keturunannya dari Nabi Ismail ini disebut dengan Arabul atau Arab al-Musta'aribah, artinya adalah yang diarabkan. Maksudnya, karena mereka itu bukan dari Arab asli atau asli Arab, dan mereka mempelajari bahasa Arab dari penduduk asli setempat. Nah, di dalam agama Yahudi dan Kristen, tokoh ini disebut dengan Ismail. Kisah Nabi Ismail ini tidak bisa dilepaskan dari kisah Nabi Ibrahim, yang merupakan ayah kandungnya sendiri, terutama kisah yang berkaitan dengan munculnya Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Adanya kisah ini dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa betapa besarnya rasa cinta seorang ayah kepada seorang anaknya. Begitu pula sebaliknya. Nabi Ismail merupakan anak dari Nabi Ibrahim, sudah siap menerima agar dirinya disembelih seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, Nabi Ibrahim mempunyai beberapa orang anak laki-laki sebagaimana yang kami sebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim. Tetapi di antara mereka itu yang paling monumental atau yang paling kita kenal adalah dua orang nabi yang sekaligus sebagai rasul, yaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ismail ini telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang terpuji, penyantun, sabar, tepat janji, selalu memelihara sholatnya. Ia menyuruh keluarganya untuk senantiasa melaksanakan sholat agar terhindar dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Kemudian kita akan membahas tentang kisah Siti Hajar bersama dengan Nabi Ismail ketika Nabi Ismail masih balita atau masih bayi. Nah, jadi kisah lengkapnya ini ada di kisah pada Nabi Ibrahim. Nah, pada suatu hari di tempat yang sangat sunyi dan tidak ada orang selain Siti Hajar dan anaknya Ismail, Ismail harus merasakan kesepian hingga Ismail selalu menangis ketika sedang merasakan haus. Jadi ceritanya ada di sebuah padang pasir. Pada saat itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim pada cerita Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Siti Hajar ini berlari untuk pergi ke Bukit Marwah, dan di bukit itu tetap tidak ada air yang bisa diminum. Bahkan bukan hanya sekali, Siti Hajar bolak-balik menuju ke Bukit Sofa, terus ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tetapi tetap tidak ditemukan air yang bisa diminum, dan Siti Hajar merasa sia-sia karena tidak menemukan air. Nah, akan tetapi Allah berkehendak lain dan menolong Siti Hajar melalui malaikat Jibril yang mengubah wujudnya menjadi manusia. Kemudian malaikat Jibril menghentakkan kaki dengan mengucapkan zam-zam, zam-zam, hingga keluarlah air yang cukup banyak dan membentuk seperti telaga kecil. Siti Hajar langsung meminum air zam-zam untuk menghilangkan rasa hausnya. Tak hanya itu, Siti Hajar merasa kenyang setelah meminum air zam-zam itu, dan kemudian beliau menyusui putranya Ismail. Setelah mendapatkan semua kenikmatan yang bisa dirasakan oleh Siti Hajar dan Ismail, Siti Hajar tak henti-hentinya bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kisah pada saat mereka ada di Bukit Sofa dan Marwah sedang mencari air, dan kemudian adanya air zam-zam karena perintah Allah kepada malaikat Jibril. Nah, sekarang kita beranjak ke perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, jadi pada suatu hari saat Nabi Ibrahim ini tertidur, beliau bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya. Wahai Ibrahim, sembelihlah Ismail untuk berkurban kepada Allah. Nah, perintah untuk menyembelih itu membuat Nabi Ibrahim sangat bingung hingga keringat membasahi keningnya. Pada mimpi-mimpi selanjutnya, Nabi Ibrahim mulai yakin bahwa perintah untuk menyembelih anaknya itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah berpikir panjang dan penuh keyakinan, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam tetap akan menyembelih putranya dengan yakin.
selama proses pemikiran atau renungan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, kemudian datang setan untuk menggoda Nabi Ibrahim bahwasannya perintah tadi itu adalah salah. Akan tetapi Nabi Ibrahim tetap yakin bahwasanya itu adalah perintah dari Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun memanggil putranya Ismail dan mulai berbicara. Hai anakku Ismail, ayah sangat berharap agar engkau selalu sabar dan tabah menerima perintah Allah. Ismail pun sangat ikhlas dan sabar untuk menerima semua perintah itu. Ayahku, apapun perintah Allah katakan saja, saya akan tetap sabar dan tabah, dan sebagai hamba Allah semua perintahnya harus dilaksanakan. Jelaskanlah perintah itu dan saya akan sabar untuk mendengarkannya. Itu jawaban dari Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail tetap memperlihatkan kesabaran dan ketabahannya, namun istri Nabi Ibrahim yaitu Siti Hajar sangatlah terkejut. Setelah mendengar semua perintah Allah yang diberitahukan lewat mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar pun menangis mengeluarkan air mata hingga membasahi pipinya dan hanya bisa memeluk erat putra tercintanya sebelum disembelih. Namun dengan penuh keyakinan mereka berdua tetap melanjutkan ke tempat untuk menyembelih Ismail. Setelah sampai di tempat tujuan, Nabi Ibrahim tidak tega untuk menyembelih anaknya sehingga beliau menutup wajah Ismail. Nah, ketika Nabi Ibrahim ingin melaksanakan perintah Allah, kemudian datanglah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk mencegah agar proses penyembelihan itu tidak terjadi. Setelah itu, malaikat Jibril mengganti Ismail dengan seekor kambing dan memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menjadikan hari ini sebagai hari raya bagi kalian berdua dan sedekahkanlah sebagian dari daging kambing itu untuk fakir miskin. Jadi itu adalah kronologi atau awal mula terjadinya hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Nah, dari peristiwa ini nilai-nilai yang terkandung atau hikmah yang dapat menambah amalan baik yang bisa kita petik dari kejadian tadi adalah yang pertama, bahwasannya selalu menjalankan segala perintah Allah walaupun perintah itu sulit untuk diterima oleh akal manusia. Contohnya tadi adalah seorang ayah diperintah untuk membunuh atau menyembelih anaknya sendiri. Kemudian yang kedua, percaya bahwa setiap ujian atau cobaan dari Allah itu menandakan bahwa Allah itu sangat cinta terhadap diri kita. Nah, semakin kita diuji berarti Allah semakin cinta kepada kita. Nah, ketika kita sabar, kita akan diangkat derajatnya. Nah, yang ketiga, selalu berbakti kepada orang tua. Seperti Nabi Ismail yang selalu taat kepada ayahnya Nabi Ibrahim dan ibunya Siti Hajar untuk menjalankan segala perintah Allah. Dan kemudian yang keempat, selalu percaya bahwa kesabaran dan ketabahan akan membawa diri kita ke arah bahagia. Sabar terlebih dahulu, tabah terlebih dahulu, maka akan membawa kita kepada kebahagiaan. Dan pesan yang terakhir atau nilai-nilai yang bisa kita ambil yang terakhir adalah jangan mudah tergoda rayuan-rayuan setan. Itu adalah nilai-nilai yang bisa kita ambil dari peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim. Nah, selanjutnya ada fakta-fakta menarik dari Nabi Ismail alaihissalam bahwasannya para ulama ahli nasab dan sejarah menyatakan bahwasannya Nabi Ismail adalah orang yang pertama kali naik atau mengendarai kuda. Sebelum itu, kuda merupakan binatang liar. Kuda itu merupakan binatang yang sangat liar. Lalu ditundukkan oleh Nabi Ismail sehingga menjadi binatang yang jinak, yang enak ditunggangi sebagai kendaraan. Nah, jadi itu adalah awal mula kuda menjadi binatang kendaraan atau sebagai kendaraan. Sa'id bin Yahya al-Amawi juga mengemukakan bahwasannya Nabi ini bersabda, milikilah kuda dan jadikanlah ia sebagai warisan di antara kalian, karena sesungguhnya kuda itu merupakan warisan dari orang tua kalian, yaitu Nabi Ismail alaihissalam.